Halo ganagan semua, kembali lagi bersama saya di channel Aisyah. Gimana kabarnya? Sehat? Sesuai thumbnail dan judul, kali ini saya akan mengulas alur cerita sebuah film The Silence tahun 2019. Film ini memiliki konsep yang hampir sama dengan film Quiet Place, namun ada beberapa hal yang menarik dari film ini, yang pastinya tidak dimiliki film Quiet Place. Dan saya jamin film ini gak akan kalah seru dan gak akan kalah menegangkannya dari film Quiet Place. Oke, langsung saja kita masuk ke ceritanya guys. Film diawali dengan memperlihatkan beberapa ilmuwan yang sedang melakukan ekspedisi di sebuah gua yang belum pernah dijamah oleh siapapun. Diketahui, gua tersebut terletak di kedalaman 300 meter di bawah tanah, tepatnya di bawah jalur Appalachian. Tiba-tiba muncul banyak makhluk bersayap yang langsung menyerang mereka. Entah makhluk apa itu, mungkin itu adalah kelelawar, tapi saya juga kurang tahu karena belum pernah melihatnya langsung. Dan disinilah sebuah bencana akan dimulai. Inilah The Silence. Kita pindah ke kota New York. Perkenalkan, gadis yang memegang iPad ini bernama Ellie. Ellie sendiri sudah menderita gangguan pendengaran sejak 3 tahun yang lalu karena suatu kecelakaan. Dan itu membuat dirinya menjadi gadis yang, gadis tunarungu atau bahasa sopannya gadis yang tuli. Tapi hebatnya, dia cepat beradaptasi dengan kondisi tersebut. Tak jarang juga orang-orang di sekitarnya mengejek dan menertawakan dirinya. Di tempat lain, ada 3 orang yang sedang berunding masalah proyek saluran air. Buat yang pernah nonton Transformer 4, pasti tidak asing dengan pria botak yang satu ini. Perkenalkan, ini ayahnya Ellie, namanya Hugh. Lalu, pria berhelm putih di sana adalah teman dekatnya, yang bernama Glenn. Setelah selesai berunding, tak lama, istrinya yang bernama Kelly menelpon dirinya. Dia memberitahu bahwasannya putri mereka Ellie kembali diolok-olok temannya di sekolah, dan kejadian ini sudah terjadi berkali-kali. Mereka khawatir hal itu akan mengakibatkan kesehatan mentalnya menjadi terganggu. Untungnya, Ellie masih memiliki seorang teman yang tidak memandang kekurangannya. Dia bernama Rob. Dialah satu-satunya temannya Ellie sekaligus gebetannya. Walaupun Ellie adalah gadis yang tunarungu, tapi kalau cakep ya kenapa enggak? Deal. Sesampainya di rumah, dia langsung disambut baik oleh keluarganya. Perkenalkan, ini Jude, adiknya Ellie, dan ini Omah Lynn, neneknya. Ellie memiliki keluarga yang harmonis dan cinta damai. Walaupun kondisinya seperti itu, keluarganya tetap sayang dan perhatian kepadanya. Bahkan mereka semua hafal semua bahasa isyarat agar mereka bisa berkomunikasi dengannya. Semua tampak baik-baik saja, sampai di suatu malam, tiba-tiba ibunya membangunkan dirinya. Dia bilang telah terjadi sesuatu dan menyuruhnya untuk segera berkumpul di ruang keluarga. Di sana, semua orang sudah berkumpul, dan mata mereka tertuju kepada layar TV, yang memberitakan sebuah serangan mengejutkan yang terjadi di beberapa kota. Kejadian tersebut menyebabkan ribuan nyawa melayang. Di suatu video memperlihatkan banyak mayat bertebaran dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Tubuh mereka seperti habis dimakan oleh sesuatu, sampai-sampai tulang belulangnya kelihatan semua. Di video yang lain, memperlihatkan seorang ibu dengan anaknya dengan mulut yang sudah dilakban. Kemudian, dia memberi sebuah pesan teks yang bertuliskan "Don't make noise", yang berarti jangan berisik. Entah apa maksudnya, yang jelas itu adalah sebuah peringatan yang ditujukan kepada semua orang yang melihat video tersebut. Lalu, di video yang lain, memperlihatkan scene yang ada di awal tadi. Beberapa ilmuwan yang sedang menggali sebuah gua, tiba-tiba diserang ribuan makhluk bersayap yang aneh. Makhluk-makhluk itulah yang sekarang memangsa semua orang dan menebar teror di seluruh kota. Pemerintah sudah menurunkan pasukan dan menyuruh semua warganya untuk tetap diam di dalam rumah. Tapi sebaliknya, mereka pikir berdiam di rumah adalah suatu ide yang buruk, karena dekat dengan perkotaan yang merupakan tempat berbahaya. Mereka sepakat untuk pergi ke tempat yang lebih sepi dan minim suara, seperti padang rumput atau pedesaan. Setelah mengemasi barang-barang, mereka pun langsung berangkat.
Di sisi lain, di sebuah kereta bawah tanah, terlihat orang-orang sedang dalam keadaan linglung dan mencoba untuk tetap tenang. Tapi langsung berubah saat seorang bayi tiba-tiba menangis. Mereka pun langsung mengusir mereka berdua keluar dan membiarkan mereka berdua mati di mukbang makhluk tersebut. Sungguh miris. Kembali lagi ke Ellie dan keluarganya. Mereka semua sedang dalam perjalanan ke arah utara. Terlihat Ellie sedang vicean sama gebetannya Rob. Rob bilang dia beserta orang tuanya memutuskan untuk tetap diam di rumah. Let's make a promise that we're gonna stay in touch with each other. Promise. Kemudian mereka berhenti sebentar untuk ngisi bensin. Di sini terjadi insiden kecil di mana saat Ellie menemani anjingnya pipis, tiba-tiba muncul seorang pria yang langsung menodongkan senjatanya ke arahnya. Just tell me what you want. All right? What do you want? Keys to your car. Tapi untungnya Glenn berhasil menembak kakinya dan kemudian meninggalkannya sendirian. Ellie yang mencari asal-usul makhluk tersebut di mbah Google mengetahui bahwa makhluk tersebut bernama Vebs karena cara mereka berkerumun dalam memburu mangsanya. Diketahui, para Vebs sudah terjebak di gua tersebut selama ribuan tahun, yang sekarang mereka semua terbebas dan memangsa semua orang. Kemudian, mobil mereka berhenti, karena di depan terjadi kemacetan yang amat begitu parah. Tak ingin buang-buang waktu, mereka pun mengambil jalur alternatif dengan masuk ke dalam hutan. Hey, what's up? Listen, it's gonna get a little rough up ahead. Tak berselang lama, terjadi kecelakaan yang membuat mobil Glenn jatuh ke bawah. Untungnya dia masih hidup, tetapi dia mengalami luka yang parah dan kakinya terjepit di mobil yang sudah ringsek. Hugh dan Kelly berusaha mengeluarkannya, tapi sayang, hal itu sulit untuk dilakukan, dan juga mustahil untuk memanggil ambulan di saat kondisi sedang kacau seperti ini. Satu-satunya cara untuk menyelamatkannya, mereka harus mencari pemotong besi untuk bisa mengeluarkannya. Saat mereka mau pergi, anjingnya tiba-tiba menggonggong ke arah sesuatu. Begitu juga dengan Ellie yang merasakan ada sesuatu yang mendekati mereka dan menyuruh ayahnya untuk mematikan mesin mobilnya. Dan tiba-tiba Glenn yang mengetahui mereka semua dalam bahaya berniat mengorbankan dirinya agar mereka semua bisa selamat. Glenn. Si anjing yang dari tadi menggonggong terpaksa harus dilepas keluar karena terlalu berisik untuk dibiarkan tetap hidup. Setelah beberapa waktu, semua Vebs terlihat sudah pergi, tapi masih ada satu yang masih standby menunggu di sana. Kemudian, Hook ingin mencoba sesuatu, dia pun keluar untuk memeriksa keadaan. Melihat keluarganya dalam bahaya, Hugh mengambil besi yang di sana dan melemparkannya jauh-jauh agar bisa menarik perhatian makhluk tersebut. Mereka pun mengetahui bahwa makhluk itu tidak bisa melihat alias buta dan hanya peka terhadap suara. Pada kondisi seperti inilah bahasa isyarat sangat dibutuhkan. Dan untungnya mereka semua sudah terbiasa dan memahami betul semua itu. Dan sekarang mereka semua harus mencari tempat berlindung sebelum hari mulai gelap. Sebelum itu, Hugh mengkremasi jasadnya Glenn dengan cara membakar mobilnya. Saat sedang istirahat, Jude menemukan sebuah rumah yang sepertinya tak jauh dari tempat mereka berada. Dan di saat itu juga, mereka langsung berangkat ke sana. Singkat cerita, malam pun tiba. Mereka pun sampai di rumah tersebut. Terlihat di sekitarnya dibangun pagar tinggi, dan di atasnya dipasangin beberapa lonceng. Kemudian, keluarlah seorang wanita parubaya dari dalam rumah tersebut, dan langsung mengusir mereka semua. Dengan bodohnya, dia mengeluarkan suara yang keras sehingga membuat dirinya menjadi sasaran empuk para Vebs. Mereka pun menemukan jalan masuk yang lain, yaitu sebuah gorong-gorong yang panjangnya sekitar 10 meter. Hugh yang pertama masuk terlebih dahulu, kemudian mengecek situasi di dalam rumah.
Dirasa aman-aman saja, barulah dia menyuruh mereka semua untuk segera masuk. Di saat di tengah jalan, muncul ular Drake yang menghadang jalan mereka. Tak diduga, desisan ular tersebut mengundang perhatian para Vapes yang ada di sana. Kelly yang ada di belakang tak luput menjadi sasaran para Vapes. Kakinya pun langsung dicabik-cabik mereka. Melihat keluarganya sedang dalam bahaya, Hugh langsung menyalakan mesin pemotong rumput di sana yang membuat para Vapes masuk ke dalam mesin tersebut dan habis tercincang. Sedap. Setelah itu, mereka semua langsung masuk dan berusaha untuk mengobati lukanya Kelly. Sekarang ini, mereka bisa tenang dan tinggal di sini untuk sementara waktu. Di kamarnya, Ellie mencoba VCN dengan Rob, dan ternyata sedang terjadi kebakaran di rumahnya, dan kedua orang tuanya Rob sudah tewas. Saat Ellie mau nge-share lokasinya kepada Rob, panggilannya pun harus terputus duluan, dan entah bagaimana nasibnya si Rob setelah itu. Singkat cerita, pagi hari pun tiba. Luka yang dialami Kelly semakin lama semakin parah. Dibutuhkan sebuah antibiotik untuk mengobatinya. Karena jika tidak, infeksi yang ada di luka tersebut akan menyebar ke anggota tubuh yang lain. Karena tidak memiliki antibiotik sama sekali, jadi mereka harus pergi ke kota untuk mencarinya di sana. Dan yang akan pergi ke sana adalah Ellie dengan ayahnya. Di luar, ada banyak Vapes yang terbang ke sana kemari, menunggu mangsa mereka muncul. Alhasil, saat membuka pintu pagar, mereka harus melakukannya dengan perlahan, agar tidak menimbulkan suara sedikit pun. Di perjalanan, mereka menemukan sepasang mayat yang sepertinya mayat tersebut bukan dimangsa oleh Vapes. Terlihat, terdapat luka sayatan di leher mereka dan ada sebuah tulisan, yang berarti ada seseorang yang telah membunuh mereka berdua. Entah siapa yang melakukan hal tersebut, itu akan kita ketahui nanti. Mereka pun sampai di perkotaan, di mana keadaan di sana sudah sangat sepi dan mencekam. Di sana, mereka menemukan sebuah apotek dan berniat memeriksanya. Tak diduga, ada sosok pria misterius yang memantau mereka dari kejauhan. Entah siapa dia, nanti kita juga tahu. Karena pintunya terkunci, mereka pun lewat pintu belakang agar bisa masuk ke dalam. Di dalam, sudah ada banyak mayat dengan kondisi habis dimakan dan menimbulkan bau yang tidak sedap. Sedangkan di luar, pria misterius yang tadi masih memantau mereka. Hugh pun menemukan antibiotik yang dicari, dan memborong semuanya beserta obat-obatan yang lain. Di antara mayat-mayat tersebut, ternyata ada beberapa mayat yang digunakan para Vapes untuk menanamkan telur-telur mereka. Tak diduga, salah satu telur memuncratkan sebuah cairan, sehingga Ellie terkena cipratannya. Hal tersebut mengundang beberapa Vapes yang ada di luar jadi masuk ke dalam. Mereka pun memiliki ide untuk membuat api, agar alat pemadam api yang ada di atas bisa berbunyi. Setelah tiba di luar, mereka melihat pria berbaju hitam tersebut. Dengan tulisan yang ada di bukunya, pria tersebut mengaku dirinya adalah seorang pendeta dan mengajak mereka berdua untuk bergabung dengan jemaat sunyinya. Ya, semacam kelompok agama atau semacamnya lah. Tapi karena terlihat aneh dan mencurigakan, mereka berdua pun meninggalkannya. Setelah sampai di rumah, Kelly langsung membaluri lukanya dengan antibiotik yang tadi dibawa. Kemudian, Ellie memberitahu ayahnya. Dia mendapatkan sebuah siaran dari suatu bunker yang menyampaikan bahwa Vapes tidak tahan dengan udara dingin membeku. Informasi tersebut mereka dapat dari para penyintas yang berada di atas lingkaran Arktik. Tak lama, pendeta misterius yang tadi datang ke tempat mereka dengan membawa serta para pengikutnya. Lalu, Hugh keluar untuk berbicara dengannya. Lagi-lagi, pendeta tersebut kembali mengajaknya untuk bergabung bersama mereka. Dengan tegas dan dengan menuliskan huruf berkapsulok tebal, dia tetap menolak ajakan dari mereka. Setelah itu, si pendeta laknat tersebut memberitahunya bahwa gadis itu subur. Mungkin gadis yang dimaksud di sini adalah Ellie. Apa karena sarabinya belum dijebol dan masih perawan, makanya dia dibilang masih subur? Entahlah. Tapi yang jelas, mereka sangat menginginkan Ellie. Hugh yang dibuat emosi langsung mengancam mereka dengan senapan dan menyuruh mereka untuk segera pergi dari sini. Dari tulisan tersebut, kita bisa simpulkan bahwa mayat yang memiliki luka sayatan di leher yang tadi kita lihat di jalan adalah ulah mereka. Mungkin karena menolak bergabung, mereka dibunuh saat itu juga. Masuk akal sih sebenarnya. Setelah itu mereka pergi dari sana. Tapi yang pasti, mereka akan kembali lagi. Malamnya, di saat Ellie sedang rebahan, dia menerima pesan dari Rob yang ternyata dia masih hidup. Dan dia sedang dalam perjalanan menuju ke tempat perlindungan yang ada di utara.
Saat mengirimkan pesan balasan, Ellie kehilangan sinyal dan pesan yang baru dia ketik tidak sempat terkirim. Saat semua sedang tertidur, terjadi badai yang besar di luar. Hugh yang terbangun karena merasa ada orang di luar, membangunkan istri dan mertuanya untuk bersiap-siap. Ternyata itu hanya seorang bocah perempuan yang sepertinya sedang mencari tempat berlindung. Kemudian mereka membawanya masuk. Di sisi lain, Ellie terbangun karena melihat sesuatu di jendela. Setelah diperiksa, ternyata ada sebuah handphone yang entah milik siapa itu tertempel di sana. Setelah jaketnya dibuka, terdapat banyak HP di sekitar tubuhnya. Tidak salah lagi, ini adalah pembuatan si penderita laknat dan para pengikutnya. Dan seketika, semua HP yang ada di sana serentak berbunyi. Tak lama, mereka menyerang kembali dengan cara yang sama. Hugh dan Jude langsung menahan jendela yang jebol, sementara yang lain lari ke basement. Tak disangka, orang-orang tadi sudah menunggu mereka di sana dan mencoba untuk menangkap Ellie. Omah Lin yang mencoba menyelamatkan Ellie mengorbankan dirinya agar dirinya dimakan Phelps bersama dengan orang-orang jahat tersebut. Si pendeta laknat yang baru muncul langsung menyandra Ellie. Hugh dan Kelly yang melihat hal itu tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi mereka tidak tinggal diam. Dengan barbarnya, mereka pun menyerang balik saat mereka lengah. Akhirnya, keluarga ini berhasil mengalahkan mereka semua dan menyisakan si bocil laknat dengan ibunya. Selang berapa hari, mereka pun melakukan perjalanan ke arah utara menuju tempat perlindungan. Saat mereka sedang beristirahat, Ellie mendapat sinyal kembali dan dia bisa menerima pesan dari Rob. Scene berpindah pada sebuah tempat. Terlihat seekor Phelps mendarat di bangkai seekor serigala. Tiba-tiba, sebuah anak panah tepat mengenai badannya. Ternyata, panah tersebut berasal dari Ellie, yang ternyata sudah bergabung dengan para penyintas di tempat perlindungan. Dan film pun tamat. Oke, segitu saja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe-nya agar saya bisa termotivasi untuk membuat konten selanjutnya. Saya Pras beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Salam Pergabutan Indonesia. Bye-bye.